Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya ingin bertanya untuk paslon lainnya. Saya ingin bertanya, di saat pandemi seperti sekarang, kita kembali lagi bahwa DPM adalah lembaga legislatif, controlling dan budgeting. Nah, di masa pandemi seperti sekarang berarti birokrasi kita terhadap kampus pun lemah. Dan kalian sebagai Ormawa, lembaga tertinggi di kampus, di Fakultas Teknik khususnya, itu bagaimana cara-cara kalian sebagai Ormawa tertinggi atau badan legislatif untuk mengkoordinasi atau berhubungan komunikasi yang baik terhadap Ormawa dan HMJ-HMJ lainnya. Terima kasih. Baik, untuk calon lainnya, ada yang ingin menambah terlebih dahulu? Pertanyaan dari calon nomor urut 2. Dipersilakan. Baik, saya akan menanggapi saudara Ben. Bagaimana cara komunikasi? Halo. Baik, bisa dilanjutkan. Halo, tes. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Baik, saya akan menanggapi tanggapan dari bagaimana cara komunikasi yang baik terhadap orang-orang bawahnya. Saya sendiri melihat DPM itu menampung aspirasi mahasiswa-mahasiswanya, yang termasuk juga ormawa-ormawanya juga. Dalam aspirasi ini, kita sudah menjalin komunikasi dengan baik, dengan caranya dengan rapat koordinasi atau sosialisasi bersama terhadap ormawa-ormawanya dengan jurusan-jurusannya sendiri. Dan dari situ kita bisa menjalinkan hubungan yang sinergis dan harmonis di RT tersendiri. Menurut saya sih itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk calon yang lain. Calon nomor urut 5, silakan menanggapi. Tes, apakah suara saya jelas? Jelas, silakan bisa melanjutkan. Oke, jadi untuk menanggapi pertanyaan tadi, bagaimana cara komunikasi yang dilakukan di saat pandemi seperti ini? Seperti misi yang sudah saya buat sebelumnya, di situ terdapat rapat koordinasi, di mana di situ pun menjalankan fungsi controlling sebagai peran dari DPM itu sendiri. Nah, caranya yang pertama, karena tidak memungkinkan untuk adanya pertemuan offline, maka kita harus menginisiasikan dengan adanya pertemuan online. Nah, di situ setiap himpunan atau ormawa yang berada di bawah naungan DPM dan berada di lingkup fakultas itu akan berkoordinasi supaya visi misi yang sudah dibuat dan akan dilaksanakan tetap tercapai karena adanya fungsi controlling dari rapat koordinasi yang dilaksanakan secara online tersebut. Sekian, terima kasih.
Silakan untuk calon nomor urut 1. Baik. Bagaimana caranya ya? Kalau menurut saya dan yang saya akan lakukan adalah yang pertama itu buat jadwal rutin untuk pertemuan, baik itu offline maupun online. Tapi sebenarnya lebih efektif untuk offline dengan syarat menaati protokol kesehatan yang ada. Lalu pertemuan itu dilakukan mungkin bisa seminggu 2 kali, dan juga tidak hanya di rakor saja, bisa juga dalam keadaan genting sekalipun bisa kita lakukan pertemuan itu. Sudah, itu dari saya. Terima kasih. Yang terakhir calon nomor urut 4, dipersilakan. Ya, maaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Bagaimana cara melakukan hubungan di fakultas. Nah, di sini saya akan membuat forum setiap 2 minggu sekali, yang mana forum ini akan menghadirkan DPM, BEM, dan HMJ untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di fakultas, serta untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada di fakultas. Terima kasih. Baik, silahkan calon nomor urut 1, ada 1 kali tanggapan. Untuk waktunya dipersilakan. Mohon maaf, tanggapan apa ya? Silakan nomor urut 2 untuk menanggapi dari jawaban calon-calon yang lain. 1 kali tanggapan. Menurut saya di sini jawabannya lebih banyak di komunikasi ya. Tapi yang saya ingin tahu itu bagaimana cara koordinasi kalian terhadap HMJ dan ormawa-ormawa di bawah kalian di saat pandemi seperti ini. Koordinasi ketika suatu proker di HMJ itu ada yang nggak berjalan dan kalian sudah menurunkan anggaran untuk setiap HMJ dan ormawa, tetapi proker itu tidak jalan. Terus dari kalian calon untuk Dewan DPM ini bagaimana gitu loh? Yang harus kalian lakukan di saat pandemi seperti ini. Ada salah satu proker HMJ ataupun ormawa. Calon nomor 1 di sini tanggapan dari jawaban-jawaban ke-4 calon yang lain. Silakan menanggapi jawaban dari ke-4 calon yang lain. Terima kasih. Mohon maaf, moderator, mungkin calon nomor 2. Iya, calon nomor 2 silakan menanggapi. Jadi maksudnya gimana nih moderator? Kita yang tanya berempat ke calon nomor 2 atau Tadi kan bagaimana? calon-calon yang lain sudah bertanya kepada calon nomor 2 kan sudah bertanya kepada ke-4 calon yang lain. Sudah ke-4 calon yang lain juga sudah memberikan jawabannya kan. Nah, calon nomor 1 ini silahkan menanggapi dari jawaban yang sudah dipaparkan ke-4 calon, tanggapan dari jawaban pertanyaannya. Mohon maaf, nomor 2 kali ya. Bukan nomor 1. Nomor 1 tadi sudah menanggapi.
Jika tidak ada sanggahan, bisa berlanjut. Maaf moderator, ini pertanyaannya agak rancu sebenarnya. Mungkin calon nomor urut 2 kurang puas untuk mendengar tanggapan dari masing-masing calon mungkin. Atau dari kita menanyakan pada calon nomor 2. Bagaimana nih moderator? Baik, akan saya jelaskan lagi. Kan calon Baik, nomor baik, 2 baik. ini sudah Mohon maaf memberikan moderator. pertanyaan. Mohon maaf moderator. Oke. Ya, di sini saya Perlu sudah diulang cukup. atau tidak? Tidak. Yes. Oke. Untuk dari 4 paslon ini saya rasa jawabannya kurang memuaskan saja sih. Jadi itu saja. Itu saja sudah. Sudah. Baik, kita lanjutkan ke calon nomor 1. Silahkan memberikan pertanyaan kepada calon yang lain. Oke. Soalnya dari tadi nggak ada yang menyinggung tentang kaderisasi, jadi saya coba untuk menanyakan ya. Gimana cara kawan-kawan di sini untuk apa ya, istilahnya mengkaderisasi adik-adik di bawah ini agar mau ikut atau minat gitu untuk ikut organisasi, ya khususnya di DPM ini. Apa suaranya kurang kedengaran? Baik, mohon maaf untuk mempersingkat adanya waktu. Jadi kita dari calon-calon yang lain ada yang mau bertanya kepada calon nomor urut 2? Dari semuanya untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin lanjut pertanyaan saya berarti bisa khusus langsung ke calon nomor 2 nih. Bisa. Oke. Bisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk calon nomor urut 2, gimana cara Anda mengkaderisasi adik-adik di bawah kalian agar mau ikut serta dalam berorganisasi khususnya di DPM ini? Sekian pertanyaan dari saya. Silakan untuk calon nomor urut 2 menanggapi. Baik, terima kasih moderator juga paslon nomor 1. Saya akan menjawab. Baik, untuk masalah minat untuk 2019 minat keorganisasian khususnya di DPM ini itu sudah saya pikirkan walaupun di masa pandemi ini. Jadi saya pertama, jika saya terpilih menjadi ketua DPM, saya akan melakukan sosialisasi. Pertama melakukan sosialisasi, yang kedua open recruitment untuk regenerasi selanjutnya. Jadi dalam sosialisasi tersebut kita mendapatkan output. Output itu untuk siapa? Untuk 2019. Dan untuk meneruskan tongkat estafet DPM 2020 nanti. Jadi saya ingin 2019 menjadi mahasiswa yang ingin tahu gitu loh, ingin tahu dalam hal organisasi khususnya di DPM ini. Jadi saya pertama saya akan menanyakan dulu minat dari mahasiswa tersebut khususnya di Fakultas Teknik, karena jika dari salah satu ataupun dari salah satu angkatan ini tidak ada yang berminat, itu tidak usah dipaksakan karena organisasi ini bukan untuk paksaan. Lalu saya akan menarik kepala-kepalanya atau elit-elitnya, elit-elit politik di setiap angkatan di jurusan. Dan saya akan menanyakan minatnya. Lalu dari situ, jika saya terpilih menjadi ketua, saya akan mensosialisasikan khususnya di organisasi DPM tersebut. Terima kasih. Baik. Apakah sudah cukup calon nomor urut 1 atas jawaban calon nomor urut 2? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya dan untuk moderator juga. Dari calon yang lain, ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Saya mau nanya moderator untuk calon nomor 2 ya. Dipersilahkan. Oke, Saudara Eben, DPM ini kan namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa.
yang menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa. Tapi balik lagi ke tupoksi, tugas pokok isi dari DPM tersebut. Dan tujuannya juga, titik fokus DPM yang Anda inginkan itu seperti apa ya? Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan calon nomor urut 2 bisa segera menjawab. Baik. Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa DPM ini adalah lembaga legislatif, controlling dan budgeting. Dari titik fokus saya ingin menitik beratkan ke budgeting. Jadi saya ingin dari setiap mahasiswa khususnya Fakultas Teknik ini, itu lebih memfokuskan untuk hak-hak dari mahasiswa tersebut dalam keuangan di Fakultas Teknik ini. Jadi saya akan berkoordinasi kepada komisi keuangan saya dan komisi keorganisasian saya. Karena di komisi keorganisasian ini akan merekap permasalahan-permasalahan yang ada di HMJ ataupun di Ormawa-Ormawa. Dan di komisi keuangan ini akan menyambungkan permasalahan yang ada di HMJ dan Ormawa ke pihak terkait. Jadi, saya akan menitik fokuskan diri saya untuk di budgeting. Terima kasih. Silahkan. Masih ada yang ingin bertanya kepada calon nomor urut 2? Baik, saya akan bertanya kepada calon nomor 2. Nah, bagaimana kaderisasi seperti apa yang akan Anda ciptakan dan bagaimana cara melakukannya? Terima kasih. Mohon maaf moderator, pertanyaannya kurang jelas. Bisa diulangi pertanyaannya calon nomor urut 4? Baik, bagaimana membuat kaderisasi sebab apa untuk yang akan Anda buat untuk penerus tongkat estafetnya nanti. Terima kasih. Silakan calon nomor urut 2. Oke, sepertinya itu tadi pertanyaan hampir sama dari paslon nomor 1 menurut saya. Jadi titik fokus saya itu lebih ke bagaimana mendidik 2019 sebagai pelanjut tongkat estafet di DPM ini. Ya, dengan cara saya akan mensosialisasikan bagaimana kinerja di DPM, bagaimana nanti DPM untuk masa yang akan datang. Jadi lebih fokus ke titik yang saya titik beratkan itu bagaimana nanti 2019 bisa menjadi penerus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Calon nomor urut 5, apakah ingin bertanya kepada calon nomor urut 2? Kalau saya menanyakan kepada seluruh calon, bagaimana Ibu Moderator? Silakan, tapi dengan mengingatnya waktu hanya 1 kali pertanyaan dan 1 kali jawaban. Untuk paslon nomor 5 dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada calon-calon ketua DPM yang lain. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini dengan adanya pandemi seperti ini, hampir semua program kerja dilakukan secara online. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara memaksimalkan program kerja yang biasanya dilakukan secara offline, tapi dengan adanya pandemi ini dilakukan secara online? Sekian. Untuk menyikat waktu, silakan dari perwakilan kelima calon ini memberi pertanyaan calon nomor urut 5. Ada yang ingin memberikan tanggapan?
Silakan, ada yang ingin memberikan Pertanyaan tanggapan? atau jawaban ya tadi Bang ya? Baik, saya akan menanggapi moderator dari jawaban paslon nomor 5. Calon nomor 2 dipersilakan. Baik, untuk masalah proker-proker yang akan dilaksanakan tapi di masa pandemi ini menjadi ada kendala. Jadi sebenarnya dari saya itu ingin bekerja sama kepada badan eksekutor mahasiswa yaitu BEM. Jadi di sini saya ingin menciptakan bagaimana HMJ ini bisa menimbulkan atau dampak kepada masyarakat dengan bentuk KKN atau bina desa. Ya, memang di setiap jurusan itu memiliki tujuan dan pelajaran yang berbeda-beda. Tapi di sini kita lebih memfokuskan atau menitik beratkan bagaimana cara mahasiswa ini bisa memberikan efek dampak positif kepada masyarakat yang ada di sekitar. Terima kasih. Oke. Untuk sesi 3 kita sudahi. Lanjut ke kesimpulan yang sudah kita dapatkan dari berjalannya sesi 3 ini. Dari masing-masing calon ini mempermasalahkan tentang situasi pandemi sekarang dan cara kerja DPM ke depannya. Di sini masih banyak yang memberikan tanggapan dengan cara mengalihkan proker yang tadinya online itu menjadi offline dan cara mengkoordinasi budgeting kepada HMJ itu secara kekeluargaan dan meminta kejelasan dari kampus untuk transparansi dana. Seperti itu. Dengan berakhirnya sesi 3 ini, maka selesai sudah acara debat kandidat calon ketua DPM tahun 2020 tahun 2021. Sebelum kita mengakhiri acara debat kali ini, para kandidat dipersilakan memberikan closing statement, dimulai oleh kandidat 1 dan dilanjutkan oleh kandidat yang lain, diberikan waktu maksimal 2 menit. Untuk para kandidat dipersilakan. Saya akan memberikan closing statement. Jadi siapapun nanti ketua yang terpilih, saya harap dapat melakukan kinerjanya dengan semaksimal mungkin demi FT yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah menyempatkan hadir di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa langsung dilanjutkan oleh kandidat selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Closing statement saya ingin mencontoh gitu. Bagaimana botol yang berisikan air. Kita pertama akan memegang botol itu berisikan air. Tangan kita memegang botol berisikan air. Selama 1 menit kita tidak merasakan apa-apa. Selama 30 menit kita akan merasakan pegal. Tapi selama 20 jam tangan kita akan merasa lumpuh dan kesakitan. Saya memposisikan botol itu adalah kita dan air itu adalah permasalahan kita. Jadi saya ingin permasalahan-permasalahan yang ada di dunia FT ini jangan terlalu larut untuk dilihati saja ataupun hanya dibicarakan saja, tapi tidak ada kinerjanya. Jadi yang saya inginkan, botol tersebut kita taruh di tengah dan kita bahas bersama-sama dan kita mencari titik solusinya, we will solutionnya secara bersama-sama di keluarga besar mahasiswa teknik Universitas Mercu Buana. Terima kasih. Silakan bisa langsung dilanjutkan.
Oke, saya akan menanggapi statementnya. Ini sedikit pendek ya, cuma Bisa Oke, untuk kata diulang Allah yang untuk memberikan calon nomor bagusnya urut lebih 3. indah dari yang kita pikirkan. Oke, untuk kata yang lebih baik, perjuangkan. Bisa dilangsungkan oleh calon nomor urut 4 Halo, halo. dan calon nomor urut 5. Saya pakai mikrofon nomor satu aja. Internet saya di nomor 3 error nih. Oke. Lanjut saja. Tulislah rencanamu dengan pensil, tapi biarkan Allah yang megang penghapusnya, karena Ia selalu punya rencana yang lebih indah dari yang kita Amin pikirkan. ya Allah. Semangat buat para FT, elemen-elemen mahasiswa, memegang estafet. Sekian dari saya. Erko mundur diri. Undur diri maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dilanjutkan oleh calon nomor urut 4 dan calon nomor urut 5. Undur diri. Baik. Di dalam pemilihan pemilu ada sistem demokrasi yang mana di sini menang ada kalah. Siapapun yang menang itulah ketua kita, yang mana kita harus dukung bareng-bareng dan kita bantu bareng-bareng untuk menjadikan fakultas teknik yang lebih baik lagi. Terima kasih. Langsung dilanjut saja moderator atau bagaimana? Langsung. Baik, kepada siapapun nanti yang menjabat, saya mengucapkan selamat dan saya berpesan semoga apa yang kalian visi dan misi kalian semoga tercapai semua dan tetap semangat apapun kendala yang datang harus dihadapi demi terciptanya fakultas teknik yang lebih baik dan demi terciptanya masyarakat fakultas teknik yang lebih baik juga. Sekian dari saya. Demikian, karena kita sudah sampai di akhir sesi, maka dari itu acara debat kandidat sudah selesai. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama debat ini berlangsung. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti acara debat calon ketua BEM dan DPM dari awal sampai akhir. Semoga dengan adanya debat ini adalah salah satu kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara debat. Yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata dan perbuatan. Saya selaku MC undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.